Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, di saat-saat menjelang Idul Kurban. Idul Kurban itu terjadi pada bulan haji. Maka kemudian disebut juga Dzulhijjah, bulan yang memiliki ibadah haji, untuk pelaksanaan ibadah haji. Nah, bagi mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji atau yang sedang berhaji, kita ucapkan selamat. Lah, yang tidak berangkat haji, sebenarnya sama-sama kita punya ibadah, ya, punya ibadah yang dilaksanakan pada bulan haji. Kalau yang berhaji, semoga mereka bisa melaksanakan semua ibadah haji dengan baik. Maka sejak bulan Dzulqa'dah itu yang haji bersiap-siap. Kita yang tidak berhaji juga harus bersiap-siap, gitu loh. Bersiap-siap untuk apa? Kalau kita yang tidak berhaji bersiap-siap untuk melaksanakan Idul Kurban. Jadi bulan haji juga disebut sebagai Idul Kurban. Ayatnya jelas, inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Kami Allah, ya, sudah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kalian. Fasolli, maka sholatlah, wanhar, dan kemudian sembelihlah. Ya. Ini perintah ini. Kalau melihat perintah ini, hukum perintah itu kan biasanya ya perintah lil wujub. Tapi ternyata ini para ulama, ya, tidak menghukumkan wajib, meskipun wajib, tapi wajibnya wajib kifayah. Ya. Maka orang cenderung melaksanakan ibadah kurban itu sebagai sunnah muakkad kifayah, itu loh. Di kitab Fathul Qorib dijelaskan seperti itu. Apa itu? Jadi ibadah kurban itu, kalau misalnya sekeluarga, keluarga orang 10, kok pengen ibadah kurban semua, itu bagus. Ya, itu bagus, luar biasa. Karena ini memang sunnah muakkad. Tetapi ternyata misalnya hanya yang mampunya hanya satu, maka satu itu sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban dari yang anggota keluarga yang lain, gitu. Jadi maka menjadi sangat penting ini. Maka Rasulullah itu dalam satu hadis, riwayatnya ini banyak sekali yang meriwayatkan hadis ini. Ada sekitar 35-an perawi. Ya, jadi itu luar biasa. Apa itu? Barang siapa, ya, yang pada hari-hari Idul Adha sa'atun minal mal, jadi dia itu longgar, hartanya longgar, lapang. Kira-kira seperti apa itu lapang itu? Jadi enggak dikejar kebutuhan lah. Ada dana yang tidak dikejar kebutuhan. Anak untuk kebutuhan sekolah, kuliah sudah, makan kebutuhan harian sudah, kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok lain sudah, kok masih punya uang, masih punya rezeki di tabungan. Itu artinya sa'atun, ya, itu harta yang luang, harta yang berlimpah, itu maksudnya. Walaupun tidak harus banyak sekali. Itu kok tidak mau walam yudhohi, kok nggak mau menyembelih. Ancamannya Rasulullah itu ngeri sekali. Wala yaqrabanna musallana, kalian semua ndak usah mendekati masjidku, ndak usah mendekati tempat sholatku. Kok pelit sekali, orang punya uang kok tidak mau korban, tidak mau menyembelih. Nah, maka ibadah korban ini menjadi sangat penting dilakukan oleh muslim muslimah, ya. Jadi kalau bisa, kalau duitnya banyak, yang bagus. Hewannya, cari hewan yang bagus. Sama-sama hewan yang boleh digunakan untuk
korban itu apa? Satu, jenis kambing. Kambing ini ternyata kan tidak satu macam. Kita masih ada menyebut ada apa? Biri-biri, ada kibas, ada wedhus Jawa, ada wedhus gembel. Di Jawa itu hanya di Jawa. Kalau kita di pasar hewan di Makkah malah tambah banyak sekali ternyata jenis-jenisnya. Jadi ternyata di hampir semua wilayah di dunia ini tumbuh hewan sejenis kambing. Nah, ini boleh digunakan untuk korban. Ya ciri-cirinya hampir semuanya sama karakternya, pemakan rumput ya. Hanya ada yang kecil, ada yang besar sekali ada itu. Ada yang besar sekali. Nah, bahkan kalau di Indonesia malah yang dibudidayakan ada yang sangat mahal. Tapi kalau yang sangat mahal nggak ngerti itu. Kita mendengar ada kambing kok sampai harga 1 miliar. Ya itu kambing. Kemudian yang kedua sapi atau kerbau. Di Indonesia semuanya tersedia ini. Ya. Sapi atau kerbau. Nah, kalau sapi atau kerbau boleh digunakan untuk 7 orang. Nah, jadi berarti patungan. Sebenarnya patungan ya? Boleh. Jadi sebenarnya kalau kambing tadi nggak boleh ya? Ya, kalau kambing nggak boleh itu. Kambing harus 1 orang ya. Tetapi patungan sama 1 itu lebih disegiakan 1. Lebih utama ya. Misalnya kok mau 1 sapi bagus. Tapi kok misalnya ini boleh, ini bukan dilarang. Wah, lebih baik supaya di sini masjid sini ada yang korban sapi kemudian patungan. Boleh itu, ya, boleh. Tapi kalau dilihat dari sisi keafdolan itu kalau tidak diperlukan seperti itu tadi, patungan supaya di situ ada. Kalau kambing semua kan kambing ini ada problem di beberapa orang yang memiliki masalah misalnya. Nah, itu boleh itu. Nah, itu bagus. Wah, ini kudu ono daging sapi ini di masjid ini. Nah, itu bagus. Patungan. Berapa orang nih? Itu patungan 7 orang ya. Baik sapi maupun kerbau. Nah, jadi patungan boleh. Tapi kalau mau afdol, kalau mau 1 kambing ya 1 kambing, 1 sapi. Wah, keren itu. Kalau uangnya banyak ya kan gitu. Kalau terpaksa patungan enggak apa-apa. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, ada lagi ya. Yang ketiga itu adalah onta. Nah, kalau ini saya sarankan di Indonesia enggak usah korban onta nanti. Ya. Lah nanti habis nih di bonbin. Ontanya enggak banyak. Adanya di bonbin. Ya, jadi onta juga untuk 7 orang, ya. Untuk 7 orang. Jadi onta juga digunakan untuk 7 orang. Nah, ini yang yang direkomendasikan, diperintahkan untuk hewan-hewan yang disembelih untuk ibadah korban, ya. Ibadah korban. Ini khusus ini. Maka ada larangan jangan sampai menyembelih hewan-hewan yang bermasalah. Nah, bermasalah itu apa? Meripatnya, matanya PC, ya, kakinya cacat, misalnya. Pincang, nah, itu, ya, pincang, ya, hewan yang sakit, misalnya. Kalau sakitnya kecil mungkin enggak akan muncul halnya misalnya, oh ini kok kambing ini kok kayak ngeluh. Ngeluhnya hanya sedikit enggak masalah. Tapi kalau dia memang tampak sakit enggak boleh digunakan untuk kalau disembelih sih boleh saja tapi bukan untuk korban. Kemudian yang berikutnya yang enggak boleh itu jangan mencari hewan yang enggak waras secara otak. Pikirannya juga terlalu bukan kecil ya, terlalu kering, kurus. Mau mencari hewan untuk korban kok mencari yang paling kurus.
Padahal yang dimanfaatkan dalam ibadah kurban itu adalah dagingnya. Dagingnya itu. Walaupun ayat Quran menjelaskan bukan dagingnya, bukan darahnya yang sampai kepada Allah, bukan itu. Yang sampai kepada Allah itu adalah taqarrub, ketakwaannya kepada Allah. Tetapi walaupun begitu, ketika kita mencari hewan untuk berkorban, tidak boleh mencari yang paling kurus, wis pokoknya korban tak wes. Maka diafdolkan, lebih utama itu adalah mencari yang dagingnya bagus. Ya. Kemudian ada yang tanya, Pak, boleh ndak saya berkorban kemudian saya makan daging korban? Makan daging korban itu boleh. Boleh. Jadi yang berkorban boleh makan daging korbannya. Tapi jangan banyak-banyak, jangan semuanya. Ya, kemudian yang lain nanti diberikan kepada orang lain. Sebenarnya kalau yang dicontohkan Rasulullah, ketika Rasulullah itu berkorban, Rasulullah sendiri yang nyembelih, kemudian Rasulullah yang membagikan itu. Sebenarnya itu yang dicontohkan. Cuman kalau sekarang penduduknya banyak di berbagai masjid besar, di situ kumpulnya hewan banyak sekali, gitu ya. Itu kalau kemudian menyembelih pribadi-pribadi ya problem. Ya. Akhirnya di Indonesia muncul panitia. Ya. Boleh dipanitiakan, boleh. Nah, yang nanti saya anjurkan yang menjadi panitia-panitia itu yang berkorban atau namanya disebut mudhohi, itu juga dikirimi daging, kecuali kalau dia sudah pesen. Saya ndak usah dikirimi. Nah itu. Tapi sepanjang tidak ada perintah tidak ngirim, itu ya berarti diberi, karena dia punya hak untuk makan. Yang lain itu kemudian dibagikan. Pembagian yang pertama diutamakan fakir miskin, walaupun orang kaya diberi boleh. Ya, orang-orang kaya diberi boleh. Nah, jadi di situ maka makan boleh, kecuali kecuali apa? Kecuali kalau kita itu berkorban karena nazar. Oh, beda. Jadi kalau nazar, korbannya nazar. Kan kadang sering toh orang-orang Jawa, orang-orang di kita itu sering mengatakan atau anak enak, engko nek awakmu lulus sarjana S1, engko bapak korban kanggo kowe. Ini sudah nazar itu kalau seperti itu. Kalau sudah ada ucapan seperti ini, nah ini harus dipisah. Nih, ini korban nazar. Ini nanti yang korban jangan makan dagingnya. Tidak boleh. Tidak boleh makan dagingnya. Itu bedanya dengan korban biasa ya? Ya, jadi kalau korban sunnah itu boleh, tapi kalau korbannya korban nazar itu dia menjadi korban wajib. Nah, menjadi korban wajib. Jadi kalau sudah nazar harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan, tidak boleh tidak. Maka kalau orang tua itu nazar untuk anaknya, entah karena di Jawa namanya nazar itu apa? Ujar. Ya kata-kata ujar, ujarku, nazarku, engko nek kowe lulus, engko nek kowe nikah, engko nek kowe apa, kadang kan gitu. Ya. Orang tua saking senengnya kepada anak sehingga dinadari. Lah itu harus diingat-ingat. Ini nazar atau enggak? Ya. Nah, cuman ini kadang enggak ya memang harus inisiatif dari yang punya korban, yang akan mudhohinya, yang akan berkorban. Oke, kalau pembagiannya daging korban untuk non muslim kira-kira boleh enggak? Ini kok kayaknya ada beda pendapat ya? Ya tadi karena ini fungsinya sebenarnya fungsi sosial ya. Memang sebenarnya diutamakannya adalah karena ini ada hubungannya dengan apa tadi kesunahan dan sebagainya.
Ya, itu ini memang debatable tadi. Yaitu sama debatable di antara para ulama. Jadi kalau untuk non muslim itu ya sebenarnya di situ masih sangat untuk kebutuhan toleransi dan sebagainya itu sebenarnya masih sepanjang yang harus diutamakan. Ini problemnya ini. Di antara yang muslim itu fakir, miskin dan sebagainya harus tercukupi dulu. Harus sampai dulu, jangan sampai tidak sampai kepada mereka. Ya, jadi ini harus sampai kepada fakir miskin ya. Nah, biasanya sebenarnya ada jenis-jenis di mana bersamaan dengan korban itu ada orang-orang yang mungkin juga tidak diniati oleh korban. Misalnya diniati dia syukuran atau apa itu nanti mungkin dari daging-daging yang semacam itu lebih aman ya, lebih aman. Atau mungkin karena ada di kantor-kantor, di sekolah, korban kok arisan. Korban kok bukan arisan, apa namanya itu? Urunan. Tapi lebih dari curang, ya. Urunan. Belajar korban ya. Nah, itu belajar korban. Nah, itu memang tidak masuk kategori korban. Dagingnya aman diberikan. Aman dia. Wong korban sapi, urunan sak sekolahan. Iya kan? Sekarang kan tren itu ya. Nah ini aman dia. Ya sudah diniati untuk syukuran atau untuk apa itu. Ya. Kalau mau diniatkan, ya diniatkan satu orang itu loh. Kalau dia sapi ya berarti 7 orang. Kalau mau diniati untuk korban. Tapi sebenarnya boleh juga diniati untuk syukuran saja itu. Ya karena kan biasanya meri yang lain. Loh, kok yang korban akhirnya nama itu. Yang lain merasa tidak, daripada jadi masalah. Misalnya, nah itu dari daging-daging seperti itu lebih aman dia. Tapi kalau secara hukumnya sebetulnya tegasnya itu boleh apa tidak gitu? Karena kan dalam perumahan itu pastilah ada keluarga non muslim, tetangga kita gitu. Masa waktu korban tidak ikut menikmati daging gitu loh. Ya tujuan sosialnya menurut saya jadi saya memang belum membaca riwayatnya di masa apakah Rasulullah sampai kepada seperti itu ya. Jadi ini problemnya memang di situ sehingga menjadi debatable di situ. Ya, ada yang boleh, ada yang tidak. Ya. Okay. Saya kira dilihat di masing-masing masyarakat lah. Jadi bisa dilihat di situ. Tapi ada solusi-solusi yang tadi sudah saya ungkapkan. Oke. Kemudian yang sering juga dipertanyakan di masyarakat musim kurban itu kepala hewan kurban, kaki sama mungkin buntut, kemudian sama kulit itu boleh nggak dijual oleh panitia gitu? Ya, di sisi ini sebenarnya etikanya nggak boleh untuk upah. Panitia aja nggak boleh, apalagi yang punya kurban, yang punya hewan itu tambah nggak boleh lagi. Jadi sebenarnya semuanya harus diberikan. Jadi tidak dalam bentuk sebagai upah, tidak. Upah untuk pemotong. Kurban nggak boleh. Kan kadang terdengar sih. Saya motong, kamu motong, nanti saya beri kepala. Itu tidak boleh itu. Jadi ya dia menjadi bagian dari mustahik korban gitu aja. Diberi. Dia diberikan tidak dalam konteks untuk itu tadi kan menjadi menjadi ada transaksi di situ toh. Betul. Transaksi ini upah. Ini. Kemudian ini dijual, ini enggak. Maka kalau tadi saya sampaikan bahwa ketika Rasulullah menyembelih itu berkorban, beliau nyembelih sendiri. Nah, karena di tradisi di kita panitia itu tidak disembelih oleh yang berkorban, disembelih oleh panitia itu, maka sebaiknya kalau tidak membebani
Kecuali kalau masjidnya misalnya atau panitia punya, yaitu urunan sekaligus untuk apa ini, untuk pemeliharaan ya. Bahasanya pemeliharaan untuk pelaksanaan hewan kurban. Nah, jadi kalau pemeliharaan seperti itu kemudian dari mana? Ya dari yang berkorban itu kemudian ikut urunan lah. Keluarkan biaya di luar ya, biaya sapi biaya, kurban ya. Di luar biaya membeli kambingnya. Oke. Membeli hewannya. Itu. Ada tambahan biaya lagi ya. Ya. Nah, itu lebih aman itu. Ya, yang paling aman. Oke. Oke, kalau misalnya nih dari daging kurban itu kadang ada panitia yang menyimpan, mungkin bukan menyimpan ya kayak kulit, kepala, kaki itu misalnya kalau dibagi tidak ada yang mau, itu dikelola oleh panitia, kemudian dimasak, kemudian disimpan di freezer gitu untuk kegiatan pengajian di masjidnya, itu kira-kira boleh nggak itu? Nah, itu solusi, kalau sudah solusi itu saya kira dimungkinkan itu. Boleh juga ya. Sangat dimungkinkan. Jadi misalnya karena tadi sudah diupayakan itu kan juga tidak menjual. Toh panitia juga bagian dari penerima. Dia kan panitia itu siapapun, dia orang kaya, orang miskin yang ikut menjadi panitia kan boleh. Boleh menerima daging kurban. Jadi kalau seperti itu ya boleh. Misalnya ini karena tidak semuanya sudah dibagi dan sebagainya, nah, kemudian itu jatahnya panitia. Panitia juga punya hak untuk ya menerima daging kurban. Ya. Oke, intinya boleh ya. Ya. Oke, kalau tapi misalnya asal tidak dolim. Dolim itu kemudian wah ini disimpan. Nah, kadang terjadi itu. Di masyarakat kita kadang terjadi pas mau nyembelih atau sudah dikeleti, kemudian bagian-bagian tertentu pernah itu simpan. Wah disimpan. Nah ini cara ini dolim itu, tidak boleh itu ya. Semuanya harus terbuka. Semuanya harus terbuka. Kalau kepala, kulit, kemudian kaki itu dijual oleh panitia, uangnya untuk masjid, dibantu untuk diberikan untuk masjid, boleh nggak itu? Tidak bisa. Tidak bisa juga. Tidak bisa. Nah, jadi emang itu semuanya harus diberikan kepada masyarakat. Jadi yang mau menerima kepala siapa yang mau menerima kaki, siapa yang mau menerima jeroan, siapa itu. Diberikan semua saja. Ya. Kemudian kalau di Indonesia, kalau di Arab Saudi kan jeroan malah dibuang. Tinggal dagingnya aja. Dagingnya tok itu.